Baiklah, kita lanjutkan lagi obrolan kita, omon-omon kita di malam hari ini. Tadi kita sudah ngobrolin tentang apa ya? Tentang kehidupan. Tapi di balik itu semua, aku pengennya tuh kita sharing, kita bertukar pengalaman gitu loh. Biar suasana kita itu menjadi hidup gitu. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang apa ya? Dalam kehidupan itu pasti kita punya permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan itu akan menjadi ringan kalau kita menjadikannya permasalahan itu ringan, dan akan menjadi berat apabila kita berpikiran masalah itu berat. Artinya masalah berat atau ringan itu tergantung pada pemikiran atau pola pikir kita, ya. Tapi jangan dianggap masalah itu enteng atau sepele, ya. Kalau kita punya masalah tidak segera menyelesaikannya, itu akan bisa menambah masalah, bukan akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Karena berawal dari menyepelekan tadi, aduh maaf, di sini di pinggir jalan raya, teman-teman, sambil jaga toko aku, jadi ramai banget jalannya. Jadi tadi apa ya? Ngomong apa tadi aku? Jadi kita tidak boleh menganggap masalah itu remeh atau sepele, karena kita harus menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. Kalau kita tunda-tunda, maka kita itu tidak akan bisa tenang kalau masalah itu belum selesai gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menyelesaikan masalah kita itu dengan cara apa? Mungkin dengan cara, kan setiap masing-masing orang kan beda-beda caranya. Mungkin ada yang aku butuh bantuan teman atau sahabat untuk menyelesaikan masalah kita, atau sekedar curhat dan sebagainya. Tapi hati-hati dalam memilih teman curhat. Takutnya kalau misalnya masalah kita itu tidak akan sampai ke teman kita itu, tapi malah sampai dengan ke teman-teman yang lain. Contohnya, awalnya teman kita itu mudah dipercaya kelihatannya, tapi kan belum tentu gitu kan. Maka tadi kita harus hati-hati dalam memilih teman untuk curhat dan sebagainya, biar apa ya, masalah yang kita hadapi itu ada yang bantu menyelesaikan masalah kita gitu loh. Jangan sampai kita punya rahasia dan rahasia itu disampaikan ke teman-teman yang lain. Misalnya, Erni lo punya masalah A, B, C, dan D gitu, tapi jangan bilang-bilang ya. Terus teman yang lain ada yang bilang juga, katanya sih Erni tuh punya masalah seperti ini, tapi jangan bilang-bilang loh ya. Nah, itu akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Bukan jadi rahasia lagi, tapi akan menjadi rahasia umum gitu. Ada juga cara penyelesaian masalahnya dengan cara pikiran kita harus santai, harus relax gitu dan sebagainya. Karena di kehidupan kita yang semakin hari semakin rumit ini, pasti permasalahan itu selalu muncul. Baik itu permasalahan dari dalam diri kita sendiri, baik itu permasalahan dari teman, bisa teman kantor, bisa teman bermain, bisa bahkan orang tua kita gitu loh. Jadi ya, bagaimana cara menghadapi masalah kita itu yang tahu kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa memahami diri kita sendiri, kita tuh tahu bagaimana cara memahami diri kita sendiri. Oh, aku punya masalah seperti ini, aku harus seperti ini dan sebagainya. Maka untuk menyelesaikan masalah itu kita harus bahagia dulu, tidak gemrungsung, tidak gelisah, tidak yang bagaimana. Kita harus berusaha bisa menenangkan diri kita sendiri. Jadi dengan cara apa? Mungkin kita jalan-jalan di samping rumah kita ada sawah atau ada ini hijau-hijau ini. Nah, ini di sekitar sini ada hijau-hijau ini loh, teman-teman semua. Ini juga penghijauan ini baik untuk kesegaran mata juga loh ya. Ini kata dokter itu baik untuk merelaksasi mata kita agar
agar apa, kalau kita melihat hijau-hijau daun itu menjadi rileks dan segar lagi gitu loh. Itu katanya dokter, tapi dokter siapa ya? Terus apa lagi ya? Terus kalau kita punya masalah itu ya tidak boleh dihindari, tapi harus dihadapi. Karena tadi kalau kita hindari, maka masalah itu akan menumpuk dan sebagainya gitu. Dan jangan kita meremehkan masalah, karena setiap permasalahan kecil itu akan bisa menjadi besar apabila kita selalu meremehkan masalah sekecil apapun gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Kira-kira punya unek-unek apa ya, punya masalah apa, ayo kita sharing gitu, barangkali teman-teman yang lain ini. Bentar ya, perdana ada Mbak? Nggak ada, kosong, adanya itu pulsa. Oh, sama kesini iya ya? Yang ini habis. masih Terus? ya apa? Kamu kan minta dana. Bukan, mas Hah? dana apa perdana? Perdana. Oh, nggak ada. Oh, Perdana ya. tak kira dana. Perdana itu kartu. Gitu, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ngomong apa? Aduh, lupa aku. Minil, aduh, tuh anakku perempuan tuh udah besar tuh ya. Aduh, ganggu mamahnya mau ngomong apa, dicuap-cuap tadi. Ngomong apa, Rek? Aduh, ini sudah lupa ingatan maklum sudah mama gitu ya. Apa ya? Oh ya, ngomong apa, Rek? Wes ngomong ini, kita harus bahagia. Kita harus membuat diri kita ini happy, seneng. Jangan bekerja terus-menerus. Bekerja itu baik, bagus, tujuannya baik untuk membantu perekonomian keluarga, untuk menambah income dan sebagainya. Tapi jangan karena kita sibuk kerja, kita melupakan diri kita ini loh butuh bahagia. Bukan harus membahagiakan orang lain terus, membahagiakan keluarga terus gitu loh. Sedangkan kita lupa kalau kita itu butuh istirahat, kita butuh relax gitu. Aduh, kita butuh refreshing. Siapa yang mau ngajak aku refreshing? Atau kemana gitu loh. Aku tiap hari di rumah, jaga toko, masakin buat anak-anak, dan aduh, semua kegiatan rumah tangga. Nah itu kegiatan yang menyenangkan. Itu hobiku juga, menyenangkan keluarga. Aku mengabdi kepada apa ya, kepada kegiatan keluarga. Itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi seorang ibu, khususnya aku ya. Kadang-kadang di waktu tertentu ya jenuh juga, karena capek kadang gitu. Cuma di sisi lain itu suatu kebahagiaan tersendiri, bisa menyenangkan keluarga gitu. Tapi aku juga butuh apa ya, butuh santai, butuh relax kadang gitu. Barangkali ada yang mau ajak aku untuk apa, mencari hiburan atau sekedar jalan-jalan. Enggak gitu loh, maksudku gini, kita itu jangan melulu kerja dan kerja terus tanpa memperhatikan kebahagiaan kita sendiri. Kita perlu santai, ya santai aja. Kita perlu apa ya, merilekskan diri, mungkin jalan-jalan, atau mungkin kalau hobi kita mancing ya mancing. Kalau misalnya kita mau pergi sendiri atau menyendiri, melihat kanan kiri, ya lakukan, asalkan itu buat diri kamu jadi bahagia, jadi santai gitu, asalkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Atau mungkin dengan apa ya, mengadakan pertemuan dengan teman-teman, atau misalnya reuni kecil-kecilan gitu, sambil bawa kerupuk pecel.
Yang satu temennya itu bawa apa ya, kue atau bawa gorengan, yang satu disuruh bawa sambal, yang satu kerupuk, yang satu kulupan, terus makan di tengah sawah. Nah, itu juga bisa membuat diri kita menjadi rileks dan santai gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin juga kita bisa pergi ke suatu tempat di mana tempat itu bisa menyejukkan hati gitu, sendirian aja gitu. Meskipun punya keluarga, kalau misalnya itu kita butuh pergi sendiri ya sendiri aja gitu, atau sekedar merenung atau gimana di suatu tempat, atau mungkin kita bisa ngafe di mana, minum apa yang kita butuhkan, misalnya kita butuh sejuk seperti es teh dan sebagainya. Terus apa lagi ya, mau ngomong apa lagi nih, jangan ngantuk ya. Udah ya, kita lanjutkan besok pagi atau mungkin kapan kalau sudah longgar, kita cuap-cuap lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya salam sehat selalu, semangat selalu. Kita harus happy, kita harus semangat. Terus apa lagi ya, kita harus bersyukur, terus ikhlas, pokoknya yang baik-baik untuk diri kita, karena doa baik itu akan kembali kepada yang mendoakan. Oke, kita lanjutkan besok ya sayang teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.